Dagang Indonesia. Kamar Dagang Indonesia bilang pengusaha tahun depan cemas, bisnis lesu. Dia beli loyo ini kalau yang ngomong orang biasa saya nggak akan ikuti, saya nggak akan terpana. Tapi kalau yang ngomong UKM, orang kadin bidang UKM itu usaha mikro kecil, menengah, modal kecil. Ini berarti sektorial yang paling bawah di masyarakat itu kalau ngomong seperti ini, waduh, tahun depan tantangan bagi kita. Coba lihat halaman berikut. Pertumbuhan ekonomi itu segaris dengan pertumbuhan konsumsi, consumption growth. Artinya kalau konsumsinya turun, berarti pertumbuhan ekonomi negara turun. Terus kalau pertumbuhan konsumsi melambat karena kelas menengah drop, kelas menengah jumlahnya drop, bagaimana kita sudah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%? Pak Prabowo itu mentargetkan ekonomi Indonesia dari di zaman Pak Jokowi, terakhir Pak Jokowi turun kemarin 5,1%. Pak Prabowo punya mimpi 8% selama 5 tahun. Kami pengusaha kayak mungkin boleh. Wong tahun depan aja itu targetnya 5,1 jadi 5,2 kok. Terus mau berangkat ke 8%. Tahu nggak? Ternyata anggaran RAPBN kita itu dicanangkan 2025 ini 3.600 triliun. Jebule duitnya cuma 3.000 triliun. Dan untuk mendongkrak sampai 8% di akhir pemerintahan Prabowo, kita butuh 300 triliun lagi. Jadi kita ini perlu, sekarang ini negara perlu 900 triliun. Karena pendapatan negara cuma 3.000 triliun. Padahal RAPBN kita 3.600. Jadi kurang ini boleh 600 untuk menggerakkan ekonomi 5,2, tapi untuk menggerakkan ekonomi lebih lagi perlu 300 T lagi. Dan total 900 T baru Pak Prabowo bisa ekonomi bertumbuh. Iya. Untungan sampai bukan presiden. Sampai presiden susah tidur. Susah tidur, Pak. Bagaimana coba? Wong RAPBN baru dirancang-rancang Sri Mulyani udah pusing. Waduh, kok kurang 600 triliun anggaran belanja. Dan nanti negara nggak bisa belanja loh. Wong belanja ada duitnya kok. Duitnya cuma 3.000, tapi catatan belanja 3.600. Ibu-ibu, coba kalau belanja ke pasar, butuhnya 300.000, suamimu kasih 200.000, mumpet enggak? Kamu belanja kurang. Utang. Itu yang terjadi pemerintah di bawah pemerintahan Pak Prabowo itu mikir-mikir nanti belanjanya gitu, duitnya kurang. Nah Sri Mulyani putar, pindah jalan keluarnya pajak. Dan kami pengusaha siap-siap tantangan hebat mulai tahun depan dikejar pajak karena pemerintah mulai Januari ini mengeluarkan sistem mencari pajak dengan digitalisasi sistem. Semua akan diperbarui dan tidak ada bisa sembunyi lagi. Dan kemudian digitalisasi di area pajak akan menjadi sangat profesional. Dan pengusaha yang selama ini belum bayar pajak, ingat loh ya, PPN, tahu nggak PPN? Tapi semuanya mantok-mantok nanti loh ya. Mau berdikau ya kan kita kok PPN itu kan pajak itu. PPN kita waktu 10% jadi 11%, itu pengusaha 11% PPN. Kayak saya ini, pegang-pegang, baik saya di properti maupun saya di ekspedisi, saya pegang-pegang 11%. Januari ini naik 1%, jadi 12% Januari ini. Selamat datang buat pengusaha, naik lagi 1%. Dan nanti dikejar lewat sistem perpajakan digitalisasi. Aku nih gambar mau begini nih supaya sampai itu mendoakan pengusaha-pengusaha di gereja sampean. Supaya sering ditumpang tangan, dihibur, diyakinkan Tuhan baik. Amin. Karena selama 2025 dengar Bapak Ibu, kalau kau khotbahmu nggak mengarah ke Jehovah Jireh, Allah penyedia, Jehovah Rohi, Allah gembala aku takkan kekurangan. Kalau khotbahmu nggak ke situ kuat, semangat goyang. Karena tahun depan menurut saya pewahyuan yang bakal naik dalam dunia gereja ada Jehovah Jireh dan Jehovah Rohi.
Allah gembala dan Allah mensuplai kebutuhan kita. Amen. Hidup pewahyuan bakal kuat. Sampai harus berdoa puasa betul di akhir tahun ini. Minta Tuhan kasih pesan-pesan yang membuat jemaat kokoh. Baik pedagang maupun pengusaha di jemaat Anda itu dikokohkan pertama dari roh dulu, bukan dompet dulu. Dompet nanti dididik secara finansial, tapi roh harus dikuatkan. Amen. Jadi jemaat kita tahun depan itu tubuh kuat, jiwa sehat, rohnya sehat. Harus tubuh jiwa roh. Amen. Kalau dikasih khotbah tok, tapi jiwa nggak dididik secara cerdas finansial, yo nggak bisa juga tetap terkapar. Roh dan jiwa terkapar. Akibatnya sakit-sakitan di tubuh karena stres bikin sakit. Ini kok aku asli meriangnya daripada tahun lalu, stres. Meriangnya lebih sakit. Kayaknya ibu-ibu ketawa kita sering meriang. Pengalaman. Iya,